Halo teman-teman, seller Shopee atau seller marketplace yang lain juga. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, pada video kali ini saya masih mau meneruskan materi tentang iklan ya. Yang kemarin belum nonton video-video saya tentang iklan dari yang pemilihan tujuan itu nonton dulu aja ya. Di deskripsi ada, baiknya nontonnya berurutan biar teman-teman tuh belajarnya terstruktur dan runut. Artinya nggak bingung loncat-loncat gitu ya. Nanti biar tidak tersesat gitu kan ya ke jalan yang benar. Berarti ini jalan yang salah. Oke, nah teman-teman, untuk meneruskan lagi, kali ini di video ini saya mau membagikan tentang tips memilih jenis iklan yang tepat. Jadi kalau dari kemarin kita udah belajar milih produknya, nah sekarang kita milih nih, kita harus iklan apa. Oke, kita harus pakai iklan yang mana di Shopee ya. Ini saya ambil studi kasusnya di Shopee karena di situ kan ada banyak banget kan jenis iklannya, ya kan. Terus yang tepat itu yang mana sebenarnya? Yang cocok itu yang mana? Dan gimana caranya untuk mencari yang cocok, gitu kan? Nanti saya bagi jadi dua, secara teori dan secara praktisi, gitu ya. Oke, nah pertama sebelum kita bicara lebih lanjut teman-teman, mungkin kalau ada yang masih baru atau masih belum familiar dengan iklan Shopee itu ada apa aja. Iklan Shopee itu kan ada iklan pencarian teman-teman. Iklan pencarian itu ada dua kan, baik itu iklan pencarian produk ataupun yang iklan pencarian toko. Oke, bedanya apa iklan pencarian ini produk sama toko? Kalau iklan produk dia akan menampilkan produk pada halaman pencarian kata kunci pembeli. Jadi ketika customer itu ngetik sesuatu, dia muncul kan di atas itu adalah halaman iklan pencarian produk. Dan kalau iklan pencarian toko, dia itu akan menampilkan toko, voucher toko, dan produk yang paling relevan bagi pembeli kayak gini ya. Vouchernya, produk yang paling relevan, dan juga tokonya kan, tokonya nih kayak gitu. Tiga-tiganya akan ditampilin kepada pembeli. Kemudian berikutnya itu yang teman-teman mungkin familiar adalah iklan produk serupa, dan ini akan menampilkan pada produk yang mirip atau melengkapi produk penjual biasanya, dan dia biasanya mungkin Anda juga suka atau di halaman rekomendasinya itu yang akan muncul di sana. Kemudian ada iklan produk otomatis. Iklan produk otomatis ini nanti semua iklan itu akan ditampilkan produknya pada halaman-halaman Shopee dengan visibilitas yang tinggi, tapi nanti semuanya apa-apanya itu yang mengatur adalah Shopee. Oke, nah ini adalah jenis-jenis iklannya, singkat aja ya, mungkin udah banyak yang tahu juga, ini kan klise di pusat edukasi juga ada. Nah, mana yang paling bagus? Oke, secara singkat ini saya sebenarnya praktikal ya, ini saya ya. Teman-teman mungkin akan bisa beda-beda hasilnya ketika dicoba. Saya pribadi ini akan saya coret dari list, dan yang ini juga akan saya coret dari list. Jadi yang saya gunakan itu adalah iklan pencarian produk dan iklan produk serupa. Dua ini dulu yang akan kita bahas nanti ke depan, karena kalau yang ini emang performanya jelek banget bagi saya. Mungkin teman-teman ada yang bagus ya monggo dipakai aja. Atau mungkin punya tujuan lain kan, kalau iklan pencarian tokoan lebih ke membangun brand awareness kan. Tapi kalau saya fokusnya lebih ke keuntungan, karena iklan saya biasanya berbasis pada keuntungan seperti yang awal-awal saya sebutkan ya. Lanjutin aja dari awal. Jadi pilihannya cuma dua, iklan pencarian produk atau iklan produk serupa. Jadi rekomendasi saya memang iklan pencarian produk. Nah, iklan pencarian produk pun nanti kita pakai yang produk serupa, yang toko nggak kita pakai dari cara yang saya lakukan ini. Jadi tetap iklan pencarian produk yang nanti akan muncul di sini nih. Nah, ini sama ini kan iklan nih. Iklannya muncul di sini nih di pencarian. Kalau yang produk serupa nanti dia akan muncul di halaman rekomendasi ini. Nih, iklan produk serupa di sini. Oke. Nah, sekarang dari dua iklan ini terus mana mas yang harus kita pakai kan gitu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab itu kita akan coba analisis ya masing-masing dari kedua iklan ini, seperti apa kelebihan dan kekurangannya, kemudian nanti prakteknya yang saya lakukan itu hasilnya seperti apa. Kalau iklan pencarian itu kan di bidnya
ya kan? Di sini ya kita bahas di iklan pencarian. Itu kan pertama, kalau teman-teman itu pakai bid yang manual, itu kan bisa minimalnya itu di 200. Kemudian kalau yang iklan produk serupa itu kan minimal itu bisa di 150 untuk saat ini ya, ketika video ini dibuat, oke ya. Jadi barangkali nanti ke depan itu naik atau apa ya, saya nggak tahu, tapi pada saat video ini dibuat syaratnya itu adalah kayak gini nih, minimal yang bisa dipakai gitu kan ya. Kemudian berikutnya, kalau yang ini saya bisa bilang dia itu lebih tertarget. Kenapa? Karena iklan ini kan muncul ketika kita mengetikkan sesuatu kan, misalkan botol minum gitu. Berarti memang customer dengan sadar penuh tanpa pengaruh alkohol, dia memang mencari botol minum gitu, berdasarkan dari kata kunci yang dia masukkan kan. Oke gitu ya. Nanti tinggal relevansinya seperti apa yang itu nanti kita bahas di video yang lain. Sekarang kita lebih kayak apa sih istilahnya itu, model dari iklan-iklan ini seperti apa. Tapi tentunya ini versi saya ya, versi saya. Kemudian kalau yang halaman rekomendasi ini itu saya bilang lebih impulsif. Impulsif artinya apa sih? Impulsif itu artinya kayak mungkin bisa jadi dia tidak mencari, tapi ketika dia itu direkomendasikan sebuah produk, dia jadi mau gitu kan ya. Nah, kebiasaan orang Indonesia memang ada sih yang suka belanja tanpa rencana kayak gitu, itu namanya impulsif gitu ya. Awalnya sih nggak niat banget sebenarnya, tapi ditawarin terus jadi mau gitu ya. Ini sifatnya lebih impulsif kayak gitu. Kemudian kalau yang di sini ini kan berpengaruh pada, ini kan ada yang otomatis, kemudian ada juga yang manual, atau bisa juga dia hybrid keduanya, otomatis dan manual gitu kan ya. Kalau iklan produk serupa itu kan kita nggak pakai kata-kata kunci ya, tinggal kita mau ditaruh di sebelah mana gitu kan. Nah nanti si sistemnya sendiri yang akan istilahnya itu menyesuaikan produk kita gitu ya, kepada orang-orang yang otomatis. Ini nggak pakai kata kunci ya, non kata kunci ya. Jadi oke, ini nggak ada kata kunci. Kalau yang di sini tadi berbasis pada kata kunci. Oke, jadi dia tadi disajikan kepada customer yang memang sekiranya cocok dengan produk itu. Pendeknya algoritma kayak gitu, karena nanti algoritma detailnya akan saya bahas di belakang kayak gitu ya, tentang algoritma masing-masing. Tapi seenggaknya sifat-sifat dari iklan ini itu kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman, secara ya kan, rekomendasinya ya, secara teori itu kalau pribadi saya itu lebih cocok pada pencarian. Kenapa? Karena di sini dia benar-benar tertarget, dan orang yang datang itu memang benar-benar yang nggak impulsif banget gitu ya, dia emang sadar betul kayak gitu. Jadi secara teorinya harusnya seperti itu. Kemudian saya punya ya pengaturan kata kunci sendiri gitu ya, kemudian saya bisa setting bid dan sebagainya, yang nanti setting bid akan kita bahas di video yang lain juga. Tapi kalau di di iklan produk serupa ya, kita bisa ngatur bidnya juga, kita bisa ngatur di mana lokasinya, tapi kan kita nggak bisa mengatur itu jenis pakai kata kunci, karena dasarnya ini nggak berbasis pada kata kunci, tetapi berbasis pada kecocokan personalisasi dengan orang yang mencari kayak gitu kan. Udah kita itu disajikan, direkomendasikan, ya saya bilang tadi dia itu lebih impulsif kayak gitu. Tapi kenyataannya teman-teman, ketika nanti teman-teman itu dijalankan secara praktek itu punya saya ya, kadang-kadang hasilnya itu lebih bagus, kadang-kadang lebih bagus yang produk serupa. Ya kadang-kadang ganti-ganti lah ya, kadang-kadang bagus yang ini, kadang-kadang bagus yang ini kayak gitu. Makanya teman-teman, solusinya apa? Jadi iklan mana yang cocok? Apakah pencarian atau produk serupa? Intinya adalah ini kedua ini bisa digunakan. Oke, bisa digunakan. Syaratnya adalah performanya itu yang dievaluasi. Jadi mana yang bagus itulah yang digas. Ya,
mana yang bagus itulah yang digas. Jadi kalau misalkan yang bagus yang pencarian, dia nggak bagus di produk serupa, ya udah produk serupanya dimatikan, kita pakai yang pencarian kayak gitu. Kenapa? Karena iklan itu variabelnya sangat dinamis. Oke, iklan itu variabel dalam algoritmanya sangat dinamis. Bisa jadi nih iklan pencarian di tempat saya bagus, di tempat teman-teman nggak bagus. Iklan produk serupa di tempat saya bagus, di tempat teman-teman nggak bagus. Dan itu bisa berbeda-beda dari customer, dari para seller gitu ya. Tergantung dari algoritma sama beberapa variabel yang mempengaruhi algoritma. Nanti kita akan kupas lebih jelas lagi ketika kita bahas di video bagian algoritma. Oke ya, tapi ini pelan-pelan aja. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi ya, aku harus pakai iklan pencarian atau iklan produk serupa. Keduanya bagus, baik secara teori harusnya pencarian, teori saya ya, ini nggak ada teori apapun. Tapi kalau secara praktek, kebanyakan produk serupa itu kadang-kadang juga bisa lebih bagus kayak gitu. Nah, terus gimana teman-teman? Dicoba aja istilahnya. Berarti teman-teman silahkan di A/B testing aja. A/B test lah, ya bukan A/B test sih sebenarnya ini. Kalau A/B test itu ya bikin ini kemudian di compare. Kalau ini lebih ke jajalisasi ya. Istilah saya, jajalisasi ya. Wah, percobaan. Silahkan dicoba teman-teman. Nggak usah khawatir ya percobaan. Nanti kalau coba-coba iklanku boncos. Nah, inilah fungsinya kemarin teman-teman belajar budget ya. Belajar budget, udah cari produknya, kemudian per produknya udah ngerti mau diiklankan produk apa aja, terus dicoba nih, oh yang ini aku coba yang pencarian, ini coba yang praktek yang produk serupa, dan nanti kita lihat hasilnya, kita evaluasi. Itulah fungsinya budget, untuk membatasi cut loss kita di mana gitu ya. Cut loss kita itu di mana, kalau kita misalkan loss iklannya itu, kita lossnya seberapa banyak, itu fungsinya budget teman-teman. Jadi biar teman-teman, waduh 500.000, waduh 300.000 hilang, oh enggak. Kalau teman-teman udah ngebudget, teman-teman berarti sadar, oh aku memang menyisihkan 8% nih dari omset atau 10% dari profitku untuk ini, untuk investasi. Karena terkadang iklan itu bukan hanya sebatas jadi order kayak gitu kan. Kadang-kadang ilmunya, prosesnya kayak gitu. Saya bisa ngajar kayak gini, saya juga udah habis ratusan juta dibakar-bakar buat iklan, beneran loh. Saya habis ratusan juta buat nyoba-nyoba ini, kemudian saya bisa sharing kan kayak gitu. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Jadi semoga bisa menjawab iklan mana yang cocok. Jadi jawabannya adalah semuanya bagus sebenarnya, tapi saya merekomendasikan dua ini, iklan pencarian sama iklan produk serupa. Kalau dari dua ini silahkan dicoba aja mana yang bagus, mana yang enggak. Oke, dan seperti biasa, kalau misalkan teman-teman masih bingung, bolehlah kalau mau diskusi di grup saya, di grup Telegram ya. Ini grup Telegram saya, linknya ada di deskripsi. Ataupun teman-teman kalau mau koneksi saya lebih jauh, bisa ke IG saya Belajar Bareng Burhan ya. Sama ini juga Belajar Bareng Burhan. IG saya Belajar Bareng Burhan. YouTube saya yang isinya keilmuan untuk belajar, itu Belajar Bareng Burhan. Tapi kalau mau sosialisasi ya, ini untuk networking ya, networking sama saya. Oke, ini bisa ke sini nih. Di sini kita bisa seru-seruan, ya kan? Bisa komen-komenan di post dan sebagainya. Bisa saling like, gitu kan ya, atau swipe. kalau kamu like silahkan like, kalau enggak kamu swipe, gitu ya. Terserah, monggo ya, bebas aja, nggak ada paksaan kok ya. Cuma ngingetin aja kalau mau itu. Soalnya nanti kalau mau diskusi atau apa-apa, kalau barangkali ada yang bingung gitu dan pengen belajar lebih intens, gitu kan, bisa sharing-sharing di situ. Oke, gitu dulu video kali ini. Semoga sedikit banyak bisa membantu dan menambahkan sedikit wawasan kepada teman-teman biar bagus belajarnya, bisa runut, bisa terstruktur, jadinya nggak bingung, nggak kehilangan arah, pelan-pelan aja belajarnya. Yang penting semuanya itu teman-teman bisa paham, bukan menghafal. Dan seperti biasa, pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.